Sahabat DKB, jumpa dalam acara baru kami di tahun 2022 ini, Krida Bagimu Negeri, KBN, sebuah program kerjasama antara YKB dengan Ukrida. Ukrida, tempat yang sangat tepat untuk menyiapkan masa depan. Bila Anda orang tua yang sedang bersama dengan kami, ini tempat bagi anak Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Dan bila Anda seorang yang masih muda mau mencari tempat untuk belajar, Ukrida tempat yang sangat tepat bagi Anda untuk menyiapkan diri menyongsong masa depan yang terus berubah. Nah, acara ini adalah acara yang mengangkat aneka persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dilihat dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, ya, atau medis, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dari perspektif iman Kristen. Dan dalam episode perdana kami ini kita akan membahas topik yang semakin hangat, ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita, itu menghadapi Omikron, ya, varian baru dari COVID-19. Dan untuk membahas isu ini telah bersama-sama dengan kita ada di studio Ibu Dr. Astin Sokang. Halo, Bapak. Selamat datang, Bu. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, dan bersama-sama dengan kita ada di kampus Ukrida ada dua orang, Ibu Dr. Wani Devita Gurnadi, seorang spesialis di bidang mikrobiologi dan Rektor Ukrida. Selamat berjumpa, Bu Wani. Selamat sore, Pak Arlianus. Selamat ya buat Ukrida untuk apa namanya nih? Dies Natalis yang ke 55. Terima kasih sekali, ya, puji Tuhan. Ya, semoga Ukrida di bawah kepemimpinan Ibu Wani semakin maju, ya, jadi berkat bagi negeri kita Indonesia yang kita cintai. Amin. Dan satu orang lagi adalah Bapak Denny Boy Saragi, SKM. Saya baru tahu nih ini SKM-nya ini, terus terang. Selamat sore, Pak Arlianus. Sore, Pak Denny. SKM MTH PhD, ya, seorang teolog, ya, seorang teolog yang menjadi wakil rektor bidang apa ya, Pak? Wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, alumni, dan entrepreneurship. Wow, keren banget ya. Jadi kita punya narasumber yang sangat kompeten membahas dari perspektif medis, dari sisi psikologi, dan tentu dari perspektif teologis atau iman Kristen. Saya mulai dengan Dr. Wani. Bu, seperti apakah varian Omikron ini sebenarnya? Apakah ini lebih berbahaya dibanding dengan varian sebelumnya dari COVID-19, Bu Wani? Iya, Pak Arlianus. Jadi varian Omikron ini memang merupakan suatu varian yang bermutasi dari asalnya, virus asalnya. Apakah dia lebih berbahaya dari varian-varian yang sebelumnya yang memang sudah pernah ada seperti varian Alpha, Beta, dan Gamma, bahkan yang terbaru ini varian Omikron. Apakah lebih berbahaya? Sesungguhnya itu tergantung dari mutasi yang terjadi dari masing-masing varian ini. Kalau diamati secara keseluruhan dari berbagai varian, sebenarnya varian Omikron ini lebih mirip dengan varian Alpha yang asal muasal pertama yang ada. Dibandingkan dengan Delta yang kemarin sempat merebak dan menimbulkan banyak kasus kematian yang cukup tinggi. Kalau di Indonesia kemarin ini puncaknya di sekitar bulan Mei sampai dengan Agustus 2021. Kalau dilihat dari tingkat yang diamati selama ini, keparahan penyakit klinis yang terjadi, varian Omikron ini lebih memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan Delta. Hanya penularannya yang berkali-kali lipat lebih cepat dibandingkan varian Delta. Semisal kalau varian Delta itu memiliki kemampuan untuk menularkan ke 4 sampai 6 orang, maka untuk varian Omikron ini lebih lagi bisa ke arah 8 sampai 10 begitu. Jadi satu kasus bisa dengan cepat 8-10 penularan. Jadi itulah yang perlu dicermati terkait kecepatan dari penularan varian Omikron ini. Nah, apakah ada gejala yang spesifik sebagai penanda bahwa kita sudah tertular ini yang Omikron ini? Dapatkah kita sebagai orang awam mengetahui secara mandiri bahwa oh saya sekarang kayak sedang tertular nih?
Oh iya, kalau dari gejala memang ada beberapa perbedaan dengan gejala-gejala yang pernah ditimbulkan varian sebelumnya. Kalau untuk Omikron yang paling banyak terjadi adalah gejala di saluran nafas bagian atas seperti pilek atau batuk atau sakit menelan. Itu yang paling sering. Demam kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Berbeda dengan varian Delta sebelumnya yang lebih banyak kasusnya mengenai saluran napas bagian bawah, misalnya batuk yang keras ataupun terkait gangguan penciuman. Kalau pada varian Omikron tidak terjadi gangguan penciuman, jadi jarang ditemukan gejala anosmia atau hilang penciuman atau hilang rasa, tetapi lebih banyak ke arah seperti flu biasa begitu ya, pilek, batuk ringan, sakit tenggorok. Nah, pada kasus-kasus yang seperti ini, pada masa seperti ini, saya sangat-sangat menyarankan bila mana ada gejala-gejala seperti flu itu, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan dengan cepat ke arah untuk menentukan apakah ini COVID atau tidak dalam rangka untuk memutus rantai penularan. Begitu, Pak Jadi sangat Adrian. tersamar ya Bu, berarti Omikron ini? Ya, seperti flu pada umumnya. Oke. Jadi harus betul-betul waspada begitu kita flu. Kalau yang lalu kan kita ada gejala tertentu, oh ini kelihatannya kemungkinan ini COVID. Tapi kalau ini kita nggak tahu persis begitu. Jadi Betul. harus buru-buru memeriksakan diri begitu. Betul. Nah, apa yang paling mengkhawatirkan dari varian Omikron ini, Bu? Yang paling mengkhawatirkan dari varian Omikron ini adalah kemampuannya tadi cepat menular. Dan tentu pada orang-orang yang rentan, ini yang kita harus jaga. Kelompok-kelompok orang yang rentan itu adalah orang-orang lanjut usia, anak-anak atau bayi, lalu kemudian orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit kronis bawaan. Nah, pada 3 kelompok orang-orang yang memiliki resiko tinggi ini kita harus berhati-hati karena kemampuan varian Omikron ini untuk menimbulkan gejala yang lebih berat seperti gangguan pada paru-paru sehingga timbul gangguan pernapasan sangat memungkinkan pada ketiga kelompok resiko tinggi ini. Demikian Pak Arlianus. Kalau kita tadi kan seperti yang Dr. Wani jelaskan bahwa memang Omikron ini penularannya tinggi, tetapi sebutlah saya pakai istilah awam, kemampuan membunuhnya lebih lemah dibanding dengan yang Delta, begitu ya Bu ya? Betul. Nah, apakah itu berarti semakin melemahnya power membunuh dari COVID-19 ini? Itu berarti bahwa pandemi COVID-19 ini sudah mendekat pada ujung atau pada puncaknya, atau sebenarnya masih akan ada yang lebih dahsyat, kemungkinan muncul varian baru yang lebih menakutkan, Bu? Iya, nah terkait hal ini memang proses mutasi virus itu sendiri merupakan proses yang alami terjadi pada virus. Jadi setiap virus apapun itu akan memiliki kemampuan untuk mutasi. Masalahnya adalah mutasi itu apakah akan membuat dia menjadi lebih virulen atau lebih istilahnya lebih ganas begitu, lebih berat gejala dan sebagainya, atau membuat dia semakin lemah. Nah, itu tentu 2 faktor yang harus dipertimbangkan dalam kasus SARS-CoV-2 ini. Artinya dalam perkembangannya sekarang ini Omikron menjadi lebih lemah dalam tanda petik gejala klinisnya, tetapi dia memiliki kemampuan penularan yang tinggi, seperti itu. Nah, pada orang-orang tertentu di mana virus ini membutuhkan inang atau host untuk bisa bermutasi, contohnya apabila virus Omikron ini masuk ke dalam tubuh seseorang yang memang rentan, dalam arti kata belum memiliki kekebalan terhadap virus atau belum dilakukan vaksinasi yang lengkap, kemungkinan virus ini untuk bermutasi kembali akan sangat tinggi.
Nah, apakah dia akan bermutasi menjadi tambah lemah atau tambah virulen? Tentu itu adalah rahasia alam atau rahasia dari mutasi itu sendiri yang tidak bisa kita prediksi. Yang pasti yang kita bisa prediksi adalah dua hal itu. Dia akan menjadi lebih virulen atau dia akan menjadi lebih lemah. Oleh karena itu tentu kita tidak mau mengambil resiko tersebut. Yang kita perlukan adalah bagaimana membatasi si virus ini, siapapun itu variannya, untuk tidak memiliki kesempatan bermutasi pada sel inang. Artinya kita harus melindungi diri kita jangan sampai masuk virus ini ke dalam tubuh kita. Begitu, Pak Arlianus. Jadi kan saya agak was-was karena begini, orang karena tingkat atau kemampuan, saya pakai bahasa awam, kemampuan membunuh, tingkat kematian yang disebut oleh kemudian tidak terlalu tinggi, Bu. Lalu orang-orang mulai agak merasa lengah bahwa ternyata udah kayak flu biasa ini. Kita nggak usah terlalu khawatir lagi gitu terhadap COVID-19 ini. Komentar Ibu. Iya, sebenarnya hal tersebut boleh kita lakukan sejauh kita pastikan bahwa semua orang sudah tervaksinasi lengkap minimal 80%. Artinya semua sudah diharapkan memiliki kekebalan karena dan ini sudah terbukti kalau Omikron itu kena pada seseorang yang sudah memiliki vaksinasi lengkap, maka gejalanya ringan. Tapi kalau kena pada seseorang yang belum memiliki vaksinasi yang baik, artinya apakah baru 1 kali vaksinasi atau dengan komorbid, tentu itu sudah terbukti berakibat fatal dan di beberapa negara juga sudah ada terjadi fatal, ya, artinya terjadi kematian. Dan di Indonesia sendiri kemarin, terutama di wilayah Jabodetabek, sudah ada 2 orang kasus yang meninggal karena kasus Omikron. Jadi bukan berarti Omikron ini tidak bisa menimbulkan kejadian fatal, walaupun gejala yang ditimbulkan ringan. Tetapi sekali lagi yang saya ingatkan pada kelompok-kelompok yang riskan tadi, orang tua, anak, ataupun yang memiliki komorbid atau yang belum divaksinasi, resiko untuk menjadi penyakit yang berat tentu perlu diperhatikan. Nah, kalau vaksinasi lengkap adalah salah satu sebelah senjata untuk mengatakan oke, kita relatif aman, apakah itu berarti, Bu, kalau pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh agak banyak orang di ruang tertutup misalnya, apakah asal semua yang hadir itu sudah vaksin lengkap, itu relatif aman atau bagaimana, Bu? Ya, sekali lagi, masalah memang kita terkait dengan vaksinasi yang lengkap tadi. Tetapi daya tahan tubuh seseorang tentu itu individual. Jadi pada orang-orang yang riskan, apalagi yang memiliki komorbid, tetap walaupun dengan vaksinasi, tetap kita harus menjaga protokol. Dalam hal ini protokol kesehatan 5M tadi, artinya melindungi diri kita. Dari sisi internal dalam kita sudah terlindungi dengan adanya antibodi. Tetapi dengan prokes tentu kita harus memperhatikan hal tersebut. Artinya kita tetap dalam konteks masa pandemi tetap harus menjaga adanya jaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan dalam jumlah yang besar. Tentu ini dalam konteks masih bendera pandemi berkibar, Pak Rianus. Kalau dalam hal ke depan dengan tingkat tentu dari penilaian epidemiologi, surveillance dan sebagainya, bahwa tingkat angka kasus baru sudah dapat teratasi atau tidak timbul dalam jumlah yang besar, tentu bendera pandemi akan diturunkan, begitu. Jadi tetap hal-hal seperti itu tetap harus masuk dalam konteks yang kita perhatikan. Baik, masih ada beberapa pertanyaan saya tentang ini, tetapi kita jeda sejenak untuk beberapa informasi berikut ini.
Masih bersama kami dalam acara Krida Bagimu Negeri. Kita sedang berbicara tentang bagaimana menghadapi Omikron. Kita bersama-sama dengan para ahli. Ada Dr. Wani, ada Dr. Astin, ada Dr. Denny. Ini semua dokter nih tamu saya pada hari ini, ya. Jadi kita akan memetik banyak sekali pembelajaran dari percakapan kita ini. Saya masih berlanjut dengan Ibu Wani. Bu Wani, Omikron kita tidak bisa gampang mendeteksi karena nggak ada gejala yang spesifik. Bagaimana kalau ini Bu, kalau ada pertemuan-pertemuan keluarga, ya, misalnya kakak adik dengan tinggal di tempat yang berumah yang berbeda atau sebutlah kota yang berbeda, lalu bertemu, semua aman-aman saja dan mereka udah divaksin 2 kali begitu. Apakah mereka cukup aman untuk bertemu saja atau mereka harus misalnya ya, supaya lebih aman harus antigen begitu Bu? Iya, tidak seharusnya di antigen sejauh kita merasa dalam arti kata menjaga prokes selama ini. Artinya, apakah kita kontak dengan seseorang yang memiliki gejala atau seseorang yang baru berpergian dari luar negeri? Nah, hal-hal yang seperti itu tentu harus kita perhatikan. Sejauh sesama keluarga dan masing-masing tahu menjaga prokesnya, tidak perlu sampai antigen untuk bertemu begitu Pak, karena sehari-hari pun kita sudah bertemu sejauh prokesnya dijalankan. Itu saja Pak, yang harus diperhatikan adalah prokes. Artinya apakah selama kita berkegiatan di luar kita tetap mematuhi prokes, memakai masker dengan baik. Karena memakai masker bukan sekedar memakai, karena kadang-kadang memakai masker hanya menutup area mulut, tidak menutup area hidung. Nah, tidak rapat. Nah, itu hal-hal yang tentu harus diperhatikan juga dalam menjalankan prokes. Nah, kalau sama rasio nih Bu, yang paling aman kan kita harus tetap waspada nih. Rasio yang paling aman antara jumlah orang dan kapasitas ruangan berapa Bu? Ruangan tertutup nih Bu. Kalau ruangan tertutup saat ini yang dianjurkan adalah 50% dari kapasitas yang ada. Untuk kasus sekarang Pak. Pengertian kapasitas ruangan dengan kondisi atau keadaan tentu dikaitkan dengan banyaknya kasus begitu ya. Semakin kasusnya tinggi meningkat, tentu prevalensi angka kejadiannya diperkirakan akan makin meningkat. Jadi seseorang itu sudah diprediksi berapa, sehingga itu tentu akan mempengaruhi kapasitas rasio ruangan yang diperlukan untuk amannya. Nah, untuk kondisi saat ini masih diperkenankan 50% dari kapasitas ruangan yang ada. Nah, ini terakhir nih Bu Wani, tentang gereja nih Bu, kebaktian atau ibadah. Ini kan sekarang sudah sangat banyak, hampir semua gereja-gereja udah berkebaktian di gedung gereja secara langsung. Apakah sekarang sudah cukup aman lah untuk melakukan aktivitas berkebaktian di gereja Bu, dengan kasus Omikron yang gejalanya kita nggak bisa ketahui dengan jelas? Iya, sekali lagi sebenarnya yang harus diperhatikan untuk ibadah yang saat ini diinginkan tidak masalah sejauh ketentuan-ketentuan siapa saja yang dapat mengikuti ibadah itu diikuti. Contohnya, tentu yang 3 kelompok yang memiliki resiko tinggi itu kita harus jaga begitu ya, seperti orang tua dengan komorbid atau anak-anak, itu tentu mungkin harus kita jaga jangan dulu menghadiri onsite, apalagi kalau belum lengkap vaksinasi. Jadi syarat-syarat untuk hadir kebaktian itu harus diperhatikan. Sehat, sudah vaksinasi 2 kali, dan tentu suasana ibadah atau keadaan di ruang ibadah sendiri harus memperhatikan prokes, artinya kapasitas ruangan, dalam kondisi menjaga jarak, memakai masker, dan sebagainya, tentu itu harus dipenuhi. Untuk hal tersebut sangat diperkenankan, Pak Adrianus. Ya, jadi
oke, tapi dengan sekali lagi ketat menjalankan protokol kesehatan ya Bu. Sampai yang tadi beresiko, sangat beresiko, yang rentan terhadap. Artinya yang hadir juga harus sehat ya Pak. Iya, Maksudnya memahami. Jadi kita yang penting mungkin dari Ibu Bapak Pendeta di gereja atau penetua atau majelis harus mengedukasi jemaatnya untuk memahami hal tersebut, bahwa yang hadir adalah yang bertanggung jawab bahwa dirinya dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat, ya mungkin tadi Pak Adrianus sampaikan, kan kita nggak tahu gejalanya, tetapi seharusnya kita tahu apakah yang tadi kita bertemu dengan orang atau kita menengok orang yang sakit atau yang bertemu dengan orang yang baru pulang dari luar negeri dan sebagainya. Tentu hal-hal seperti itu yang harus kita jaga gitu. Dan orang usia lanjut sebaiknya jangan ke gereja begitu Bu? Sebaiknya tidak dulu dalam kondisi saat ini. Oke, padahal yang paling rindu gereja itu kebanyakan orang betul Pak. Ya betul sekali, betul. Nggak tega mengatakan jangan datang, tapi kalau kita izinkan datang, kita meresikokan mereka. Iya. Oke, terima kasih Bu Bani. Saya mau beralih ke Bu Astin ini. Ini kan Bu, kita udah sedikit agak lega sebenarnya ketika di ujung tahun 2021 ini angkanya kan semakin kecil ya. Kecemasan rada berkurang sedikit. Tiba-tiba muncul lagi varian baru Omikron. Memang tingkat membunuhnya tadi kata Dokter Wani kan nggak separ saya bajang dia, tetapi menularnya cepat dan kita nggak tahu gejalanya. Muncul kecemasan baru. Ya, apakah rasa cemas terhadap ini sesuatu yang wajar atau sebaiknya kita jangan cemas gitu loh? Perasaan cemas itu sebetulnya sangat wajar, Pak. Ini alami sekali karena berarti alarmnya kita jalan, Pak. Itu bagus ya. In a way ya Pak. In a way justru bagus karena artinya alarm alami kita berjalan karena kita menyadari ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Ada sesuatu yang berubah nih, tidak seperti biasanya. Walaupun kata orang pandemi udah hampir 2 tahun ini, dengan varian yang baru kita perlu ada penyesuaian baru lagi. Bahkan nanti ketika suatu saat semoga berakhir gitu, tidak pandemi lagi, akan ada perubahan lagi, akan cemas lagi, mulai berinteraksi satu sama lain. Jadi sebetulnya ini wajar, Pak. Kalau orang merasa apa sih yang menyebabkan seseorang itu merasa cemas? Karena ada ketidakpastian kan, ketidakpastian. Pak? Betul sekali. Ketidakpastian. Jadi karena ada ketidakpastian orang merasa cemas. Ini saya mau ke Pak Denny dulu nih sedikit nih. Kan katanya jangan khawatir Pak Denny, kata firman Tuhan. Tapi kata Bu Astin, cemas itu bagus loh Pak. Ini gimana Pak? Iya, kalau menurut saya harus dibedakan antara khawatir dengan cemas. Ya, kalau cemas itu kan adalah satu mekanisme emosional psikologis kita. Itu proses alamiah itu. Jadi misalnya ada sesuatu yang berbahaya, kita nggak cemas, itu kan justru nggak normal. Oke. Ya, tapi kalau khawatir, kalau kita artikan secara teologis, itu khawatir adalah karena kita tidak percaya bahwa masa depan yang Tuhan janjikan itu akan sesuai dengan janjinya, ya akan tergenapi. Nah, itulah menimbulkan rasa khawatir. Atau kita melihat bahwa kita tidak punya pegangan akan masa depan. Nah, itu menimbulkan rasa khawatir. Jadi saya agak sedikit membedakan. Mungkin ada orang yang tidak membedakan, tapi saya bedakan antara khawatir dengan cemas. Ya, karena menurut saya cemas itu hal yang wajar. Memang kalau ada sesuatu yang berbahaya, harusnya kita cemas. Tapi kalau khawatir, tidak perlu. Artinya gini, meskipun kita cemas, tidak perlu khawatir. Ya, jadi kecemasan itu kita jalani sebagai bagian daripada ya ini sebagai manusia ya wajar kalau ada kecemasan. Apakah yang nanti mesti dibantu dengan Ibu? Apakah yang Pak Denny maksudkan dengan khawatir itu sama dengan gangguan kecemasan, Pak? Kan cemas dengan gangguan kecemasan kan berbeda ya. Ya, apakah itu maksudnya gangguan kecemasan? Ya,
gini, kata khawatir itu kan dipakai orang untuk banyak hal gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa diartikan secara psikologis, bisa diartikan secara kejiwaan, bisa diartikan juga secara rohania. Nah, saya lebih mengartikannya secara rohania. Khawatir dalam hubungan dengan kita khawatir bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang terburuk akan terjadi. Ya, sementara kan kalau kita orang percaya kan kita percaya bahwa ya apapun yang terjadi di masa depan, Tuhan kita adalah the God of the future, ya, Allah masa depan. Jadi tidak ada yang membuat Tuhan terkejut. Kalau kita berpegang kepada itu, meskipun kita ada rasa cemas, saya kira tidak perlu khawatir gitu. Terima kasih Pak Denny. Saya mau ke Bu Astin lagi nih. Dari penjelasan Pak Denny tadi ya Bu, apakah yang didefinisikan sebagai khawatir oleh Pak Denny itu sama dengan gangguan kecemasan Bu? Jadi khawatir tentang apa, ketidakpastian, nggak yakin bahwa di depan itu ada sesuatu yang baik lah, ada pengharapan, ada kepastian, apa sama dengan gangguan kecemasan Bu? Cemas dan gangguan kecemasan sendiri perlu dibedakan ya Bapak, karena kalau gangguan kecemasan ini sudah nanti masuknya sudah agak klinis gitu penjelasannya. Tapi saya kira yang ini nanti kita bisa berdiskusi. Saya kira yang dimaksudkan oleh Pak Denny adalah bahwa kalau khawatir itu kan merasa bahwa di depan itu nanti tidak ada sesuatu yang baik sama sekali. Jadi kalau menggunakan perspektif Pak Denny kan sebagai orang beriman kita bersandarnya pada Tuhan. Nah, kalau cemas ini reaksi yang wajar karena ini reaksi yang alamiah di dalam tubuh kita. Ketika menghadapi ancaman ya memang kita akan cemas begitu. Jadi ini psikologis dan biologis ini saling berkaitan sekali karena terkait dengan hormon yang ada dalam tubuh dan segala macam. Jadi pada satu titik ketika kecemasan ini menjadi terlalu berat, menjadi gangguan kecemasan, kemudian menjadi kalau dibilang tidak berdasar, jadi kemana-mana begitu Pak. Kalau dibilang kemana-mana ini cemasnya. Dampaknya ke berbagai hal. Betul. Apa sih Bu yang membedakan antara kecemasan yang luar biasa lah, yang tadi that's okay, itu tanda bahwa kita tahu ada bahaya, dengan gangguan kecemasan? Kalau cemas itu ketika otak kita merasa ada sesuatu yang mengancam, sesuatu yang berbeda, sehingga ketika menghadapi situasi yang mengancam itu reaksi alami tubuhnya kita oleh otak kita disuruh ayo siap-siap, jaga-jaga, waspada. Gitu. Okay. Dari sisi fisik kita akan otot-otot akan semakin kencang gitu, karena dia bersiap untuk melawan atau untuk lari dari menyelamatkan diri. Betul, menyelamatkan diri. Begitu juga secara psikologis itu. Biasanya mulai muncul rasa cemas, takut gitu. Mulai merasa khawatir, ini saya kalau pergi keluar aman atau enggak gitu. Ini ada virus jenis baru, saya kalau ngundang saudara-saudara aman atau enggak gitu. Dan juga ada biasanya kemudian berefek ke perilaku karena otak kita sudah menyuruh kita waspada terus, jadinya pikiran kita terpusat saja ke situ. Lalu menjadi sulit konsentrasi, biasanya menjadi sulit fokus, biasanya perasaannya jadi lebih sensitif juga, kemudian jadi menarik diri, tidak mau berkumpul dengan orang walaupun sudah dipastikan taat prokes gitu. Nah, hal-hal ini menjadi ciri dari cemas. Tapi kalau gangguan kecemasan ini berlangsung selama misalnya sampai berbulan-bulan, gitu. Sampai mengganggu aktivitas harian. Nah, itu mungkin kata kuncinya, mengganggu aktivitas harian. Nah, ini perlu untuk sebaiknya segera ditangani dengan lebih serius oleh profesional. Ya, betul. Jadi as long as saya masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari saya, memang saya rada parno nih sekarang nih. Kalau orang datang, kau taruh aja di situ, saya nggak mau ngambil barang ya, karena ingin aman, ingin selamat begitu, itu oke. Apa yang bisa dilakukan ketika kita kan gini Bu, walaupun tidak
mengganggu total, tapi sebenarnya tadi menundur, takut ketemu orang itu kan sebenarnya sudah mengganggu juga sebenarnya, mengganggu relasi sosial. Ya, apa yang kita perlu lakukan untuk mengatasi kecemasan ini, Bu? Kalau terkait dengan pandemi ini dan segala varian baru dari pandemi ini, yang paling penting itu mencari informasi yang tepat, Pak. Informasi yang tepat. Betul. Seperti sekarang kita diskusi. Dapat dari Dokter Wani tadi kan. Betul. Dari yang memang betul-betul ngerti. Memahami. Jangan tanya pendeta soal Omikron salah nggak jawab. Betul sekali, Pak. Betul. Jadi bertanya, mencari informasi kepada sumber informasi yang benar, gitu. Kalau menyaring informasi yang masuk, gitu. Apakah informasi ini, siapa yang mengatakan itu? Dari mana informasi ini didapat? Jangan katanya, begitu. Kemudian untuk pandemi seperti ini, mencari informasi, menyaring. Kalau demi kesehatan mental, tetap menjalin relasi, saling kontak dengan teman-teman, dengan saudara, dengan sahabat. Itu bisa membuat kita jadi tidak merasa sendiri walaupun sendiri di rumah. Jadi memakai media begitu ya? Betul, Pak. Sekarang apalagi kita dengan seperti ini tetap prokes, tapi kita tetap bisa diskusi, begitu. Tetap saling terkoneksi satu sama lain dan mendiskusikan kalau punya kekhawatiran. Kepada anggota keluarga? Kepada anggota keluarga. Karena bisa jadi mengalami kekhawatiran yang sama tapi disimpan masing-masing sendiri. Nah, dengan didiskusikan, ini biasanya juga akan membantu kita untuk apa nih yang bisa kita buat, gitu. Jadi tentu menjaga kesehatan tubuh, menjaga pola makan seperti tadi Dr. Wani sudah sampaikan, menjaga protokol kesehatan itu tentu sangat penting. Berfokus dengan apa sih yang bisa saya buat sekarang, menyadari. Kalau saya pribadi semakin dewasa menyadari ada hal-hal yang ada di dalam kendali saya dan ada hal-hal yang di luar kendali. Ada yang dalam kendali saya, ada yang di luar. Yang dalam kendali saya coba lakukan dengan sebaiknya. Betul. Yang di luar kendali, ya sudahlah, gitu. Mungkin yang di luar kendali bisa kita diskusikan dengan Pak Denny, Pak. Iya. Saya ingin kembali ke Pak Denny ini. Ini kalau yang dalam kendali ya kita lakukan, tadi kan udah ada nasihat banyak dari Dr. Wani, lakukan ini, jangan begini, jangan begitu, lakukan itu. Bagaimana kalau ini kan pandemi ini kan Pak Denny, kita selalu bilang tadi, kita udah sedikit rada tenang ketika akhir tahun 2021. Muncul varian baru. Dan tidak menutup kemungkinan muncul varian baru, entah semakin semakin berbahaya, semakin membunuh, atau ya semakin melemah. Nah, bagaimana semestinya kita sebagai orang Kristen menyikapi pandemi yang kelihatannya nggak kunjung selesai ini? Walaupun saya dengar tadi siapa yang bilang tadi, Martin bilang Inggris sudah menyatakan ini bukan pandemi, katanya begitu. Ya. Tapi kita di Indonesia masih belum bisa mengatakan itu. Ya, bagaimana semestinya kita menghadapi sebagai orang Kristen pandemi yang tak kunjung selesai ini, Pak? Ya, ini tadi seperti kata Ibu Astin, sesuatu yang berada di luar kendali kita. Ya, tapi sebagai orang Kristen kita juga meyakini ini juga sesuatu yang berada dalam kendali Tuhan. Ya kan? Jadi sesuatu yang berada di luar kendali kita bukan berarti sesuatu yang berada di luar kendali Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan masa depan. Ya, tidak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Cuma dalam teologi ada yang disebut dengan Deus absconditus, ya, ini bahasa Latin ya. Artinya adalah Allah yang terselubung gitu ya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Yang mengasihi dia. Tetapi bagaimana hal-hal yang terjadi sekarang ini membawa kebaikan kepada kita, kita tidak serta-merta langsung mengerti. Ya, itu yang disebut dengan Deus absconditus, Allah yang terselubung. Tetapi bahwa ini akan membawa kebaikan kepada kita, pasti. Cuman bagaimana ini membawa kebaikan di tengah-tengah dunia yang semakin kelihatannya tanda kutip tidak kunjung pulih, bahkan di gereja juga kita kehilangan banyak orang yang kita cintai,
Di keluarga kita juga kita kehilangan banyak orang yang kita cintai. Pendidikan juga kelihatannya semakin terisolir satu dengan yang lain. Dan ya dunia juga seperti merintih kesakitan begitu. Cuman bahwa ini adalah satu proses di mana kebaikan dan kemurahan Tuhan akan dimunculkan. Itu pasti. Cuman bagaimana prosesnya itu yang masih terselubung bagi kita. Pak Denny, saya mewakili beberapa lah orang Kristen. Oke, saya percaya semua dalam kendali Tuhan. Tapi faktanya sekarang kalau Tuhan mengendalikan, kenapa Tuhan membiarkan terus? Ini kita udah capek, kita udah habis-habisan, orang yang dicinta juga ada yang meninggalkan kita. Gimana saya bisa tetap yakin ini dalam kendali Tuhan kalau faktanya ini pandemi nggak selesai-selesai? Tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Masih dalam acara Krida Bagimu Negeri, sebuah program kerjasama antara YKB dengan Ukrida, Kuridal kampus yang tepat bagi Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Kalau Anda orang tua, ini tempat bagi anak-anak Anda untuk menyiapkan diri dengan baik menghadapi perubahan-perubahan yang ada di depan. Dan bila Anda seorang orang muda, remaja, anak-anak SMA, jangan lupa kalau nanti cari perguruan tinggi, cari Ukrida. Ada sejumlah fakultas di sana. Dan bukan hanya itu, Anda akan dibekali dengan nilai-nilai Kristiani yang juga dipelihara dengan sangat baik di kampus Ukrida. Oke, kita lanjut percakapan kita. Pak Denny tadi di ujung segmen kedua tuh mewakili. Ya, saya belum minta izin kepada mereka sebenarnya sih Pak. Tapi boleh saya wakili saja. Ya, oke, saya Pak Denny mengatakan ini dalam kendali Tuhan. Memang di luar kendali, tapi dalam kendali Tuhan. Tetapi faktanya kalau dalam kendali Tuhan, mengapa belum berhenti? Kapan Tuhan akan mengendalikannya, Pak? Pertanyaan yang bagus sekali ini, Pak Lianus. Ya. Jadi kalau kita tanya, kenapa Tuhan tidak menghentikannya, gitu ya? Maka kita harus mencoba melihat bahwa dalam iman Kristiani, ketika kita bicara tentang tindakan Tuhan, maka itu akan berkaitan dengan tujuan Tuhan dalam bertindak. Ya, tujuan Tuhan dengan tujuan kita belum tentu sama. Tujuan kita adalah pandemi ini berakhir, ya kan? Itu kan tujuan kita, supaya kita bisa kembali normal, kita bisa kembali kuliah, kita bisa kembali ngumpul, ya kan? Jalan-jalan, makan-makan di mana saja. Ya. Dan kalau sudah itu semua, mungkin ya udah Tuhan jadi penonton aja di ujung sana ya. Kami sedang asyik dengan hidup kami sendiri ya Tuhan. Oke lah. Pelengkaplah dalam hidup kami kira-kira biar hidup ini terasa indah gitu. Tapi kalau kita pelajari dalam iman kita bahwa tujuan Tuhan tidak sama dengan tujuan manusia, kan itu yang kita hayati. Contoh yang sederhana, salah satu tujuan tertinggi bagi manusia yang digambarkan di Alkitab adalah bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus, ya kan? Jadi kalau menjadi serupa dengan salah satu tujuan tertinggi kita, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mendesak untuk dia menghentikan pandemi ini. Karena mungkin lewat kesulitan yang kita alami, lewat masalah yang kita alami, kita bertambah dalam bijak kita, bertambah dalam penyerahan diri kita, bertambah dalam kerendah hatian kita, malah juga bertambah dalam hikmat kita merawat bumi. Ya, sempat kita dengar bahwa alam kita bergembira sebentar ya karena berkurangnya polusi selama masa pandemi ini gitu ya. Itu yang jadi punya tujuan-tujuan yang berbeda sehingga tidak menjadi satu agenda yang mendesak bagi Tuhan untuk membuat hidup kita kembali menyenangkan seperti semula ya, tetapi bahwa hidup kita semakin berserah kepadanya dan semakin menyerupai Kristus, itu yang menjadi agenda utama Tuhan. Begitu, jadi kita harus berusaha melihat apa yang sedang kita alami dalam rangka keselamatan secara menyeluruh dari alam semesta ini, begitu Pak? Betul, iya. Jadi kita kadang-kadang kan terlalu berpusat pada diri sendiri ya. Jadi kita berharapkan masalah ini berubah supaya saya bisa berlanjut dengan kehidupan saya gitu kan.
Sementara Tuhan, ya, sementara Tuhan sendiri punya agenda yang lebih luas. Tadi selain diri kita juga oke, alam semesta iya, tapi juga kehidupan kemanusiaan, bukan hanya sekarang dan juga yang masa depan gitu ya. Kelangsungan bumi, kelangsungan rakyat, kelangsungan negara dan bangsa gitu. Jadi agenda Tuhan itu lebih besar daripada agenda kita. Begitu, Pak. Ya, memang saya ngerti sih, Pak, cuman memang nggak mudah ya, Pak. Pak Denny tadi kan mengatakan gini, Pak. Sebagai orang Kristen kita harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan menyediakan. Di depan ada yang baik. Di depan tersedia yang baik, karena itu janji Tuhan. Lalu bagaimana saya atau kita tetap dapat memelihara pengharapan itu bahwa di depan itu tersedia yang baik kok. Karena Tuhan udah berjanji dan Tuhan ada. Bagaimana kita memelihara pengharapan itu ketika pandemi ini telah mendatangkan penderitaan yang luar biasa, krisis multi wajah, kehilangan orang-orang yang kita cintai, Pak. Ya, jadi tentu saja jawaban yang gampang dan simplistik itu semua orang nggak suka. Ya udah, jangan takut, jangan khawatir, masa depan pasti cerah gitu ya. Itu jawaban yang terlalu gampang gitu ya. Dan itu pasti tidak akan merawat iman kita. Kita pasti makin bertanya, makin mempersoalkan, makin kita tidak kuat berpegang teguh. Tetapi Allahnya orang Kristen itu berbeda, dan itu yang mungkin menjadi pegangan kita. Bahwa Allah kita adalah Allah dalam Yesus Kristus yang turut menderita bersama-sama dengan kita. Ya, jadi itulah yang menjadi penghiburan kita ya. Jadi artinya di tengah-tengah penderitaan kita percaya kepada Allah, bukan hanya Dia yang menjanjikan masa depan, tapi juga Dia yang telah merasakan pula penderitaan kita, kesakitan kita, dan tangisan bersama-sama dengan kita. Jadi dengan pengalaman iman seperti ini, dengan penghayatan iman seperti ini, saya yakin bahwa kita melangkah tidak seperti menantikan seorang raja yang dalam kemahabesarannya serba tahu apa yang akan terjadi, tidak. Tapi sebagai sahabat yang melangkah bersama-sama dengan kita, yang tahu kesakitan kita, yang tahu penderitaan kita, dan itulah yang akan menolong kita untuk setia menanti masa depan. Ya, tapi kalau hanya untuk itu, Pak, untuk apa saya percaya pada Allah? Orang lain juga ada yang memahami ke penderitaan saya ini. Dan kalau hanya untuk menderita, ngapain? Sampai amat saya ikut Tuhan Yesus, tapi kok menderita gitu loh, Pak Denny. Ini gimana ini? Karena orang lain tidak punya kombinasi yang dimiliki Tuhan. Ya, orang lain memiliki, kita punya sahabat, tetapi dia tidak bisa berubah masa depan. Ada orang yang juga mungkin punya kekuatan akan masa depan, tapi belum tentu dia berempati kepada kita, peduli kepada kita. Kita punya dua-duanya. Kita punya sahabat yang ngerti kehidupan kita, tapi juga sekaligus dia yang mampu merubah masa depan kita. Jadi di satu sisi kita jadi berpegang teguh kepadanya, di sisi lain kita jadi yakin dan terhibur bahwa dia berjalan bersama-sama dengan kita. Begitu, Pak. Oke, Bu Astin, apakah memiliki pengharapan itu, yakin tentang Allah di masa depan itu, memberi pengaruh psikologis nggak sih bagi orang untuk menghadapi tekanan, kecemasan, begitu, Bu? Pengharapan itu yang membuat kita termotivasi setiap hari. Ketika kita bangun pagi, itu karena kita punya sesuatu yang ingin kita raih, yang ingin kita lakukan bahkan di hari itu. Sehingga pengharapan akan Tuhan, pengharapan akan tujuan yang ingin kita raih, itu menjadi motivasi, dan motivasi ini jadi faktor yang cukup penting untuk kesehatan mental kita. Gitu. Merasa yakin bahwa dengan saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang ini, saya tahu ada tujuan, ada akhir yang indah gitu, yang ingin saya capai. Dan saya kira dengan rasa percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang ada di belakang saya, ini juga membangkitkan, membuat kita jadi lebih percaya diri untuk melangkah gitu, sehingga sangat membantu. Jadi premis pengharapan itu bahwa di depan ada yang Tuhan menyediakan yang baik, itu secara psikologis itu jadi kompatibel dengan hal-hal yang sebenarnya juga mendatangkan, memberi
menolong orang mengatasi kecemasannya begitu, Bu. Betul, karena merasa bahwa yang sekarang saya lakukan ini bukan sesuatu yang sia-sia, gitu. Karena kalau melakukan sesuatu dan merasa ini tujuannya untuk apa, seperti lari di treadmill kan Pak, capek doang. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau merasa ada tujuan nih, sehingga merasa bahwa kelelahan saya yang sekarang, ketidaknyamanan saya yang sekarang itu karena untuk sesuatu. Terima kasih Bu. Saya mau kembali ke Dr. Wani ya. Saya mau kembali ke Dr. Wani. Bu, tadi kan Pak Denny lalu Bu Astin mengatakan kita akan kuat menghadapi yang sekarang ini memang tidak menyenangkan kalau kita punya keyakinan pengharapan bahwa di depan ada yang baik. Dari aspek medis, apakah ada berita yang menggembirakan yang bakal bisa muncul ke depan dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 ini, Bu? Karena misalnya dari perkembangan penelitian inilah menjanjikan bahwa kemungkinan besar kita bisa handle ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apakah ada, Bu, berita gembiranya nih, Bu? Iya, memang saat ini yang sangat didorong adalah bagaimana kita mengatasi COVID-19 ini dalam konteks pandemi. Artinya memfasilitasi sebanyak mungkin orang untuk dapat dilakukan vaksinasi. Nah, berita gembiranya saat ini sudah demikian banyak produsen vaksin yang sudah mampu memproduksi dalam produksi massal, begitu. Yang tadinya ada keterbatasan dalam suplai vaksin, banyak negara sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, untuk Indonesia sendiri berita gembiranya adalah di pertengahan tahun 2022 ini kita sudah akan mampu memproduksi vaksin sendiri, sehingga keterbatasan suplai dari vaksin bisa kita penuhi sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu berita gembiranya, karena dengan vaksinasi kita harapkan akan bisa mengalahkan pandemi ini. Dengan merata ya, vaksinasi yang merata dan serentak, kita bisa mengalahkan COVID-19 ini. Artinya begini, kenapa dengan vaksinasi? Karena kalau kita memiliki divaksinasi, kita memiliki antibodi, maka kemampuan virus itu untuk masuk ke dalam tubuh kita akan dihambat. Dan virus ini tidak akan mampu bereplikasi atau berkembang, bertambah banyak, kalau tidak masuk ke dalam sel inang atau sel yang hidup begitu. Nah, sel inangnya adalah tubuh manusia. Itu salah satu adalah faktor perlawanan kita dalam menghadapi pandemi ini. Nah, selama vaksinasi belum bisa mencukupi semua kapasitas daripada jumlah penduduk, maka kita harus juga menjaga dengan prokes tadi. Jadi vaksinasi dengan prokes saat ini adalah alat yang paling utama untuk kesehatan kita, menjaga dan memutus rantai penularan COVID ini supaya tidak meluas lagi. Demikian Pak Ariano. Baik Bu, ini berita, ini Injilnya nih dari dunia kesehatan. Injil, kabar gembiranya bahwa kita ketersediaan vaksin ini sangat memadai karena sudah banyak yang bisa memproduksi secara massal. Jadi kemungkinan kita akan hidup berteman dengan virus ini dan kita tidak perlu terlalu khawatir sejauh kita taat prokes ini akan sudah segera jadi kenyataan ya Bu Ani ya. Betul. Jadi ke depan kalau kita kapasitas vaksinasi cakupan imunisasi seluruh dunia sudah memenuhi minimal 80%, maka COVID ini sudah akan tidak menjadi penyakit yang menakutkan seperti flu pada umumnya begitu. Jadi kita akan sudah terbiasa dan kita akan berteman dengan akrab dengan si COVID ini. Gitu kira-kira Pak Ali. Iya, dan ini tentu bagian dari nanti Pak Den yang mesti menggongkannya. Ini tentu bagian dari karya Allah ya. Allah menolong manusia melalui penelitian melalui negara-negara yang bisa memproduksi secara massal vaksin ini, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat 80% paling tidak penduduk dunia ini dapat menerima vaksin. Oke, ini percakapan yang sangat menarik tetapi waktu terbatas.
saya minta mungkin apakah ada semacam pesan penutup dari Ibu Wani untuk seluruh pendengar kita saat ini, penonton kita, Bu. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Adrianus. Pesan saya adalah yang utama, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Denny ataupun Bu Astin, kita perlu cemas atau perlu waspada tetapi tidak khawatir. Dalam arti kata, justru kita harus menjadi agen-agen edukasi bagi orang-orang sekitar kita, menyampaikan hal-hal yang benar dan melakukan contoh hal-hal yang benar. Itu adalah yang paling tepat saat ini, mengedukasi sebanyak mungkin orang untuk melakukan vaksinasi dan melakukan prokes 5M yang seperti kita lakukan selama ini. Itu dari saya, Pak Adrianus. Terima kasih, Bu Wani. Dr. Astin, pesan penutup. Kalau dari saya, kita belajar untuk menerima bahwa cemas itu adalah hal yang alami, hal yang wajar, dan menyadari reaksi tubuh kita sendiri, gitu. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Menyadari reaksi tubuh, perasaan, pikiran kita. Kalau merasa sudah mulai tidak nyaman tubuhnya, konsultasikan ke dokter. Kalau merasa kesehatan mentalnya kayaknya udah semingguan lebih ini nggak bisa tidur, banyak pikiran, kalau bahasa sekarang overthinking, Bapak. Gitu. Diskusikan dengan profesional, dengan psikolog, dengan psikiater. Ini akan bisa membantu sekaligus juga mengatasi supaya gangguan kesehatan mentalnya tidak sampai terlalu berat. Jadi menyadari betul reaksi-reaksi tubuh diri kita sendiri itu cukup penting. Peka pada diri sendiri. Betul, Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Denny, pesan pastoral apa yang mau disampaikan kepada penonton kita? Tiga pesan dari saya. Pertama, percayalah kepada Tuhan bahwa virus ini bukan ciptaan iblis. Ini adalah ciptaan Tuhan. Ya. Yang kedua, mari rayakan keindahan dunia ini. Mari rayakan kehidupan, jangan berhenti. Mari rayakan betapa menakjubkannya alam dan dunia di mana kita hidup di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini. Dan yang ketiga, jangan berhenti dan menunggu untuk berbuat baik sampai dengan pandemi ini berakhir. Ya, sekarang juga lakukan. Ya, jadi kalau ada hal-hal baik, hal-hal besar yang mau kita kerjakan, jangan tunggu nantilah setelah pandemi baru saya kerjakan. Enggak. Dari sekarang, di tengah-tengah situasi sekarang ini, mari kita bekerja dan berkarya bagi kemanusiaan, bagi dunia. Begitu, Pak. Terima kasih Dr. Denny, Dr. Wani, Dr. Astin. Terima kasih atas seluruh yang sudah disampaikan. Saya percaya ini menolong kita semua untuk realistis ya menghadapi Omikron ini, dan tidak perlu terlalu dikuasai kekhawatiran karena Injil sudah diberitakan oleh Ibu Wani tadi. Ya, tersedia vaksin bagi seluruh rakyat. Ya, sehingga kita punya kekuatan untuk menghalangi virus itu masuk ke dalam tubuh kita, dan oleh itu ia tidak mengalami perkembangan lagi. Terima kasih kebersamaan kita dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.